Mari kita lihat Wahyu pasal 13. Pasal 13 ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah kepada siapa? Kepada binatang. Dan mereka adalah setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Tuhan membuka pintu sorga dan menunjukkan kepada Rasul Yohanes hal rohani. Setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba. Ada tertulis, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Adegan ini dengan jelas disebutkan dalam Wahyu. Inilah yang membuat kita takut. Namun, Tuhan telah memberi kita metode dan senjata yang sangat penting untuk mengalahkan iblis. Itu adalah senjata rohani, bukan? Apa itu? Jika Anda menjawab, Paskah, Anda mendapatkan nilai sempurna. Jika kita mencermati ke-66 kitab Alkitab, kita dapat melihat bahwa semua pekerjaan tidak dapat dilakukan tanpa Paskah. Jadi, ketika Musa lahir di Mesir 3.500 tahun yang lalu, apa yang dilakukan Firaun saat itu? Dia memerintahkan bidan Ibrani untuk membunuh semua anak laki-laki Ibrani dan menyelamatkan anak perempuan Ibrani. Beberapa orang mungkin bertanya, mengapa dia memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki Ibrani ketika mereka dapat digunakan sebagai tenaga kerja ketika mereka dewasa? Karena ketika Musa lahir, muncul sesuatu yang fatal bagi iblis. Iblis sudah tahu apa yang akan Tuhan berikan melalui Musa, bukan? Tuhan menetapkan Paskah melalui Musa. Setan tidak takut pada satu orang bernama Musa. Kuasa besar Tuhan yang bekerja melalui dialah yang membuat iblis takut. Iblis merasa takut memikirkan tentang Tuhan mengirimkan kekuatan seperti itu ke bumi ini. Bagaimana dengan zaman Yesus? Pekerjaan Paskah yang menakjubkan harus dilakukan oleh Yesus. Sampai saat itu, ada Paskah Perjanjian Lama yang merupakan bayangan, tetapi dengan penampakan Yesus, ada kenyataannya. Bahkan kekuatan yang lebih dahsyat dari sorga akan dikeluarkan. Oleh karena itu, setan menghasut Raja Herodes untuk membunuh semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Seperti yang bisa kita lihat, ada berbagai macam upaya untuk menghentikan dan menghalangi turunnya kuasa Tuhan dari sorga ke bumi ini. Terlepas dari semua ini, Musa lahir, dan Yesus datang ke bumi ini. Yesus pernah berkata, bahwa apa yang terjadi di sorga, juga terjadi di bumi ini. Iblis kalah di sorga, dan akhirnya akan kalah di bumi ini juga. Pada akhirnya, Tuhan akan membakarnya dengan api. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, bukan? Selain itu, bukan hanya melalui usaha kita saja, kita dapat menemukan kebenaran dan memasukinya. Ada tertulis, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Berapa banyak usaha yang harus dilakukan Tuhan bagi kita masing-masing, bahkan pada saat ini. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memberikan kita berkat yang begitu besar, sehingga kita dapat memuji, memahami, dan menyadarinya.